apabila kalian melihat Dajjal, masuklah dalam rumah, kuncilah pintu rapat-rapat, ikatlah tangan dan kaki perempuan kalian. Ya. Jadi ini hadis tentang akhir zaman itu tidak bisa langsung dibaca begitu, langsung perempuannya diikat, salah. Dimasukin dalam rumah perempuannya diikat, salah. Tapi apa? Buka dulu kulitnya, lihat isinya, apa maksudnya. Jadi masuklah dalam rumah. Mana rumah itu? Rumah ini, kolbu. Jadi jangan di luar. Artinya kalau di luar itu masih kita berdiri di syariat, masih banyak gangguan yang mudah terkena. Tapi masuk dalam rumah, kunci pintu rapat-rapat. Jangan dengar yang dari pikiran, tapi pakai hati. Kemudian ikat tangan dan kaki perempuan kalian. Itu maksudnya apa? Ini tangan dan kaki ini untuk usaha. Kaki kan untuk berusaha, tangan untuk berusaha. Apa? Perempuan itu apa? Hawa, Siti Hawa, perempuan Hawa itu kan nafsu. Jadi yang diikat nafsunya. Ada yang mengatakan bahwa jangan belajar hakikat, karena akan menjadikan malas ibadah. Nah, itu yang saya dengar seperti itu. Tapi ini yang kita belajar ini, belajar hakikat ini justru untuk memperkuat ibadah. Jadi kalau biasa kita berdiri sholatnya mungkin masih ada rasa malasnya atau ini menjadi berdirinya itu dengan senang hati, dengan kuat. Nah, dengan karena Allah. Jadi dengan rasa suka, cinta. Ini yang kita pelajari ini begini. Jadi kalau yang lain mungkin ada yang seperti itu beda dengan kita. Jadi mengapa kita harus belajar? Karena ini kita di zaman sudah sampai waktunya, zaman yang paling akhir. Jadi di zaman yang paling akhir itu ada hadis, sudah pernah saya sampaikan itu. Apabila kalian melihat Dajjal, masuklah dalam rumah, kuncilah pintu rapat-rapat, ikatlah tangan dan kaki perempuan kalian. Ya. Jadi ini hadis tentang akhir zaman itu tidak bisa langsung dibaca begitu, langsung perempuannya diikat, salah. Dimasukin dalam rumah perempuannya diikat, salah. Tapi apa? Buka dulu kulitnya, lihat isinya, apa maksudnya. Jadi masuklah dalam rumah. Mana rumah itu? Rumah ini, kolbu. Jadi jangan di luar. Artinya kalau di luar itu masih kita berdiri di syariat, masih banyak gangguan yang mudah terkena. Tapi masuk dalam rumah, kunci pintu rapat-rapat. Jangan dengar yang dari pikiran, tapi pakai hati. Kemudian ikat tangan dan kaki perempuan kalian. Itu maksudnya apa? Ini tangan dan kaki ini apa? Untuk usaha. Kaki kan untuk berusaha, tangan untuk berusaha. Apa? Perempuan itu apa? Hawa, Siti Hawa, perempuan Hawa itu kan nafsu. Jadi yang diikat nafsunya. Kalau tadi kita nggak memahaminya, jadi baca langsung ini perempuannya diikat, nggak kasih kemana-mana, udah salah. Ya, ini makanya di akhir zaman ini kita betul-betul harus memahaminya. Baik Al-Quran begitu juga. Al-Quran itu bisa menjadi
sejarah masa lalu, pelajaran hari ini, dan berita akan datang. Jadi yang kalau menjadi sejarah saja tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita. Tapi pelajaran hari ini apa yang disampaikan itu. Dan jangan dibaca terpotong-potong. Nah, ini kalau untuk amal jangan dibaca sepotong-potong. Misalnya kita mau mengamalkan apa, baca sampai habis atau minimal 1 ayat. Karena kalau terpotong-potong itu misalnya untuk ruqyah aja itu bukannya jadi baik, datang kodam malah. Ya jadi sembuh ya sembuh, tapi udah ada yang lain yang menemani. Ya, itu begitu. Jadi ini benar-benar harus kita pahami perubahan, kenapa harus berubah di akhir zaman ini. Ini ketentuan Allah. Jadi saya gambarkan ini orang-orang nih. Ini orang-orang. Ini orang semua. Jadi ada yang mendengar bahwa ada seorang raja di rumahnya. Raja itu sangat baik, sangat kaya. Jadi ada yang mendengar begitu, ada raja yang sangat baik, sangat kaya, kuat, pokoknya segalanya lengkap. Jadi yang mendengar ini, dia berusaha mencari tahu. Waktu mencari tahu ini kan jalannya kadang ke sana, kadang ke sini, masih belum tahu lagi. Kemudian setelah mencari tahu, rupanya tahu alamatnya, dapat alamatnya. Waktu dapat alamatnya itu dia ini misalnya rumahnya. Gambar rumahnya asal aja ya. Jadi begitu sudah dapat alamatnya, dia akan menuju sampai ke pintu. Jadi waktu di pintu di sini, ini kan ada pemeriksaan. Tidak boleh masuk kecuali siapa? Orang yang dikenal atau undangan. Jadi syaratnya berarti harus dikenal atau undangan. Kalau bukan nggak bisa. Jadi kalau sudah masuk dalam rumah, ini sudah aman di dalam rumah itu. Dia kalau di rumah ini kan udah ketemu, sudah antara saya dan engkau. Ini yang saya sampaikan kemarin, mau menjelaskan yang tentang Allah, dia, engkau, aku. Ini saya mau jelaskan ini. Jadi waktu sudah di dalam rumah, ini kan kalau udah tatap muka kan dah antara aku dan engkau. Jadi ngomongnya udah sampai di sini.
Tapi ada satu lagi tempat di dalam rumah itu, ini kita keluarkan ya. Ini di dalam rumah nih, kamar. Di kamar ini tidak boleh sembarang tamu yang masuk, nggak boleh. Yang boleh masuk itu tertentu. Misalnya kalau yang boleh masuk kamar itu kan misalnya dokter, ya, tukang urut, bidan, apalagi orang-orang berarti, ya. Tapi artinya orang-orang yang suka membantu orang lain. Ini yang bisa masuk, intinya itu. Ya, jadi dokter, kalau secara ininya begini. Tapi intinya begitu. Nah, ini apa yang saya mau jelaskan. Ini orang yang awam, tidak mengenal apapun. Masih dalam tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, ataupun kalau hanya mendengar. Tapi di sini sudah ada dapat petunjuk berarti. Sini sudah mendapat petunjuk. Inilah orang yang sudah berdiri di syariat. Dia sudah mengerjakan, tapi masih bingung ke sana kemari. Tetap ini sudah tahu alamatnya, tahu caranya. Ini sudah tarekat. Ketika masuk dalam rumah, itulah hakikat. Supaya aman. Kalau di sini, ini ma'rifat. Nah, artinya untuk mencapai ini orang-orang yang suka menolong orang. Ini yang bisa mencapai ma'rifat yang sebenarnya. Jadi kalaupun kita tahu, kalau kita ilmunya bisa aja semua tahu. Tapi yang sebenarnya, ma'rifat yang sebenarnya itu hanya orang-orang yang memang suka membantu. Ya. Nah, tadi dengan apa yang saya bacakan hadis tadi, apabila kalian melihat Dajjal, ini di sini udah tahu. Mungkin kalau di sini masih bercampur baur, ya. Maka masuklah dalam rumah supaya aman. Kuncilah pintu rapat-rapat. Ikat kaki dan tangan perempuan kalian. Jadi artinya nggak ada usaha untuk mengikuti hawa nafsu itu, hentikan. Nah, diusahakan hentikan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, itu dalam prakteknya, dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat atau apapun mengingat Allah, ini amannya di sini, di dalam rumah. Bagaimana itu? Paham nih? Di dalam rumah. Jangan ini di luar rumah. Yang pikiran kesana kemari, pengetahuan ini itu. Tapi ke kolbu sana, itu dalam rumah. Aman. Nah, ya. Kalau sudah di dalam rumah, sudah dikunci, insya Allah kalau kita sholat pun, dia nggak lari ke sana kemari. Kenapa lari ke sana kemari? Karena masih di sini, belum masuk dalam rumah, masih banyak pengganggunya. Makanya waktu kita sholat pakai ini hati. Pikirannya apa, istirahatkan aja.
ikutin pikirannya yang ikut sini, jangan kita ngikut ke sini. Ini paham? Nah, usaha ini nggak mudah. Ya. Kita bersihkan hati, itu kembali. Ya. Kita ulang-ulang, karena ini hewan ternak kita ini maunya diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang dia bebal. Jadi kadang-kadang harus dipukul juga. Nah, inilah kalau di sini, ini zikirnya masih ini di sini. Nah, di sini masih Allah. Nah, di sini sudah Dia. Nah, di sini berarti orang tarekat ini kan orang belajar ini tarekat nih. Jadi di Al-Quran itu kan banyak mengatakan isinya apa? Dia Allah, dia. Jadi dia itu karena memang itulah untuk belajar. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini memang kayak kita waktu sholat memang harus di sini harus pakai ini. Harus dihakikat. Jadi makanya zikir la ilaha illa anta, maksudnya intinya seperti itu. Jadi kita terjaga terus seperti dalam komunikasi. Nah, kalau di sini ini biasa ini untuk berperang nih. Waktu kita berperang ini pakai aku. Karena musuh itu ada seperti kemarin itu kan datang ibu-ibu. Waktu saya jelaskan jangan marah, sama pokoknya dia intinya dia ada dendam marah dengan seseorang nggak bisa hilang. Waktu dia maunya itu hilang. Jadi bantunya apa dengan zikir nih, harus pakai ini. Kalau nggak ini nggak mau hilang dia, sehingga alhamdulillah udah apa namanya udah bisa memaafkan. Mulanya nggak mau maafin. Ya. Jadi karena apa? Aku yang berbuat, nah untukku, nah, bisa. Ini paham nggak? Ada yang nggak paham? Penjelas. Yang mana? Zikirnya la ilaha illa ana. Ini untuk orang apa namanya nanti kalau udah sampai sini. Jadi sekarang ya ini dulu kita pelan-pelan sampai di sini dulu. Kalau di sini sudah kuat, nanti kita akan terbimbing dengan sendirinya ke sini. Kalau Allah menghendaki. Karena kalau yang namanya syariat, tarikat, hakikat ini bisa kita pelajari. Kalau ini hak khusus. Nggak bisa apa namanya? Ini hak khusus siapa yang Allah hendak berikan. Jadi yang intinya ini kita. Ya, paham ya? Jadi karena apa? Kalau yang seperti saya contohkan kemarin, kalau ini rumah, ini kan rumah, ada televisi, ada siaran masuk, itu dari siapa yang penyiarnya? Mungkin memang pemiliknya langsung. Jadi siaran itu mengatakan apa, jadi ya jadilah. Karena semua kita ini kan digerakkan, semua diatur oleh Allah. Jadi kalau yang sudah bekerja sama antara rumah tempat itu, misalnya gini, gimana ya?
kaset. Nah, itu kan ada pesannya, ada apa misalnya, kalau ada lagu, ada apa, ada pesan pokoknya. Ada isinya itu. Yang di dalamnya itu, di dalam ini siarannya, kok tadi TV siarannya. Jadi kalau TV-nya sendiri itu nggak bisa apa-apa. Itulah ruh kita itu nggak bisa apa-apa. Jangan kita ini pikir kayak mana. Siarannya itu sendiri. Udah. Jadi siapa yang bisa mengatur di situ? Ada namanya kemauan ruh. Itulah aku namanya. Pernah dengar ini kan? Kalau yang ini pernah dengar. Aku namanya. Aku itu kemauan ruh. Jadi dia akan kuat kalau kita kasih makan. Makannya apa? Ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Ibadah yang yakin yang dikerjakan hanya karena Allah. Zikir yang yakin yang menyentuh kolbu. Ini makanan ruh atau akunya sebenarnya. Lain dengan keakuan ya. Lain keakuan. Ini aku, kemauan ruh. Jadi kalau kita pelajari ini panjang. Jadi ini khusus nanti lagi. Ini sampai di sini dulu yang bisa paham nggak? Jadi kan ada orang yang dikatakan orangnya hidup tapi mati. Itu akunya itu nggak punya kemampuan apa-apa, tertanam dengan nafsunya, itu mati. Nah, ini ada yang bertanya? Udah paham ya? Tadi yang tentang ini ya, makrifat tadi, zikir aku la ilaha illa ana. Itu nanti apa namanya? Yang nama Allah kan sudah disediakan, Asmaul Husna. Itu juga dipakai sama. Waktu di sini sama juga. Kalau kita mau sesuatu la ilaha illallah, kan kita panggil dulu. Misalnya Al-Qawi, Al-Matin, Al-Fatah, Ar-Razzaq, yang maha membukakan pintu rahmat, yang maha memberi rezeki. Terus kita kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu apa? Itu akan Allah berikan. Jadi bisa dimanapun kita pakai. Tapi ini kan kesesuaian kemampuan kita masih di mana, pakai aja. Karena ini kan kita belajar. Waktu prakteknya nanti dapat sendiri, insya Allah kita akan terbimbing ini. Insya Allah waktu prakteknya misalnya menghadapi kesusahan, sedih, atau apa yang kita hadapi, ini kita akan terbimbing dalam hati, akan diarahkan insya Allah. Tapi kita harus tahu rumusnya. Rumusnya itu gimana? Kalau kita mau menghilangkan yang namanya dendam, marah, yang berat-berat itu, jangan melihatnya dengan begini, jangan dengan sesama begini. Lihatlah dari sisi Allah, dari langit. Bagaimana lihat dari langit? Kita pandang dari jauh, misalnya di sini. Ini saya, ini mereka. Ini mereka yang menghina, yang apa. Saya melihat ini, itu saya. Diatur Allah begitu. Mereka itu begitu. Jadi harusnya yang
saya waktu itu menghadapi mereka itu gimana yang baiknya. Nah, kita akan ini. Tapi kalau dengan sesama begini, kita bilang si Fulan itu itu keakuan kita yang akan kuat ngomong. Jadi kita nggak selesai-selesai. Nah, ini paham ya? Nah, jadi mungkin untuk malam ini segini dulu. Kalau ada yang bertanya saya jawab. Betul. Jadi kalau Dajjal itu seperti yang disampaikan, hitam, besar, kuat, mata sebelah, di laut itu cuman sebetisnya, dibilangkan gitu. Jadi kalau ada wujud yang seperti itu, mau manusia mau gimana, mau lari kemana, tempatnya ditempati dia, habislah. Kita dimakan, habislah. Ya. Tapi karena Dajjal itu adalah iblis, dia itu iblis. Jadi hitamnya itu jahat, kuatnya itu banyak sama pemimpin. Ya, kita juga pemimpin nih. Besar, besar itu rame pengikutnya. Mata sebelah itu hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi lebih pada ke persifatan, bukan wujud yang begitu. Jadi wujud yang begitu adalah itulah yang dikatakan dukhon. Wujud asli apa yang dikatakan besar, yang hitam besar kuat itu, itulah yang dikatakan dukhon. Di mana ketika datang dia, itu berat kita untuk kita bisa mengingat Allah, untuk kita itu terasa berat sekali. Jadi ada penghalang, dia itulah jadi penghalang. Jadi makanya yang dikatakan Dajjal itu lebih kepada persifatan, sifat cinta dunia. Jadi nggak bisa kita lihat dengan mata begini, tapi hasilnya nampak. Pekerjaannya nampak. Itulah setan dan iblis itu musuh yang nyata. Mungkin kalau di pembahasan saya yang lalu itu banyak saya jelaskan itu. Jadi dia itu begitu. Bukan yang seperti disampaikan oleh yang lalu. Karena apa? Kenapa? Memang kita di akhir zaman. Ini khusus ilmu dunia udah canggih, ilmu agamanya juga harus canggih. Ilmu agama yang canggih yang langsung ke sumber. Ini seperti contoh kita baca Al-Quran tadi, tanpa saya jelaskan juga sudah mengerti, begitu. Jadi kalau dulu kan satu ayat, artinya dipenggal-penggal, nggak satu ain penuh kalau menyampaikan sesuatu. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Ini hukum Allah. Jadi makanya bahayanya apa? Akan timbul masalah, karena iblis itu enggak diam dia. Begitu ada kesempatan, ya Allah ini hambamu begini, dia melanggar aturanmu, aku masuk. Yang diru'yah pakai ayat-ayat setengah-setengah misalnya itu juga masuk. Maka yang lebih aman adalah ru'yah dengan peringatan. Kita Al-Quran kita baca untuk kita paham, untuk kita laksanakan. Yang kita sampaikan peringatan supaya dia sadari. Mungkin ini udah paham penjelasan saya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Dengan Dajjal itu kan. Karena dia persifatan untuk cinta dunia, suka dengan dunia. Cobalah kalau kita pergi ke tempat yang kemewahan, ke apa gitu. Nah itu kita pasti terdorong, ingin keindahan, ingin
mendapat hal-hal yang menyenangkan diri, itu akan terikut kita, terdorong. Ada kemewahan, ada uang yang banyak, ada apa, pasti terikut. Jadi itulah makanya memang harus hati-hati sekali. Saya memang udah merasakan yang seperti itu. Jadi kita akan dijadikan apa, begitu kita di tempat itu lama-lama. Makanya jangan, kalau keluar itu jangan lama-lama. Sekedar apa butuhnya pulang. Itu nggak apa-apa. Kan karena kita untuk kebutuhan. Kalau kita berlama-lama di tempat itu, kita akan akhirnya kosong. Kita untuk mengingat aja nggak bisa. Waktu kosong itu kita jadi bingung, nggak tahu apa yang ini. Akhirnya kan masuk pengganggu-pengganggu itu dalam diri kita. Gitu. Jadi memang nggak kuat. Apalagi perempuan itu cenderung lemah secara fisiknya. Makanya rumah itu lebih aman. Iya, rumah zahir juga lebih aman. Jadi saya ada yang ini, Kak, apa nggak bosan di rumah terus gitu? Enggak. Selama masih ada Al-Quran bersama kita, nggak bosan. Lain ada pertanyaan? Ada yang mau kadang menghadapi diri sendiri ini yang berat kan, ini perang melawan hawa nafsu diri sendiri tadi yang dibilang. Jadi gimana menghadapi itu dalam diri kita? Inilah kenapa Allah menjadikan ujian itu susah, senang. Itu supaya apa? Kita itu merendahkan hati. Merendahkan hati kepada Allah dalam ibadah, dalam sesama begitu. Jadi keakuan kita itu yang seperti saya jelaskan ini dinonaktifkan, sering dinonaktifkan. Maka lihatlah dari sisi langit. Melihat dari sisi langit. Kalau ada pertengkaran atau apa yang tidak menyenangkan, bagaimana, kita sudah tahu semua diatur, digerakkan oleh Allah. Dan mereka juga begitu. Maka lihatlah dari jauh. Jangan melihat dengan diri begini, sehingga kita maunya dibenarkan terus. Kalau ada yang mau membenarkan dalam diri kita, itu hati-hati, itu musuh. Yang benar itu Allah. Tapi sering kan kalau kita ada permasalahan, kita maunya kita yang betul, orang lain salah. Padahal kalau kita kembali kepada rumus, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Kan ya? Kalau rumus yang sebenarnya itu. Karena apa? Diatur, digerakkan. Yang kita disuruh apa? Syukur, sabar, itu aja. Nggak mampu syukur, sabar nggak mampu, jihad, perang ya. Baru perang diri. Jadi akhir zaman ini begini, yang dulu dikatakan saya juga berpikir dulu begitu karena belum tahu kan, nanti hilang teknologi, kita kembali ke zaman zaman batu. Kan gitu. Itu karena kita membaca hadis itu langsung kulitnya, tidak dibuka, dilihat isinya. Karena kejadian ini memang semua diatur begini rupa, sehingga kiamat itu kan sifatnya baktatan, itu tiba-tiba.
Kayak misalnya contohnya tsunami. Malamnya kita masih berencana mau bangun gedung, mau buat apa, pokoknya rencana-rencana. Tapi Allah kan memang maha perencana, sudah merencanakan duluan. Dihempaslah itu semua. Kiamat itu juga begitu, itu gambaran. Tsunami itu gambaran. Jadi tiba-tiba, makanya persiapkan diri kita itu untuk apa? Untuk bisa tunduk patuh kepada Allah itu bagaimana? Inilah yang kita harus cari. Yang bisa kita berbuat baik, melaksanakan seperti Rasulullah perintah, Allah perintah. Contohnya itu Rasulullah. Sebenarnya Allah tidak menyulitkan. Allah sangat memudahkan. Tapi kita sendiri yang membatasi diri, menyulitkan diri kita sendiri. Allah itu dengan nama-namanya Maha Bijaksana, Maha memberi, Maha mendengar, Maha melihat, Maha semuanya, Maha kuat. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi mengikut Allah, yaitu mengikut seperti nama-nama Allah itu kita laksanakan dalam keseharian kita. Jadi untuk kita selamat itu kan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sudah paham dengan Al-Quran, maka kita akan paham Sunnah. Jadi yang dikatakan ahlul sunnah, ahli sunnah wal jamaah itu yang mana? Kita berpikir, oh satu kelompok itu. Dulu kan begitu kita berpikir. Tidak. Tapi dari mana datangnya dia, itu Allah yang maha mengetahuinya. Mungkin dari kelompok yang lain, tapi dia melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah. Mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah. Berkata, berusaha seperti yang Rasulullah sampaikan. Allah yang menilainya. Nanti itu akan menjadi satu kelompok. Allah yang akan mengelompokkannya sendiri. Kita nggak tahu. Paham nih ya? Ya, itu orang beruntung. Itu beruntung. Jadi secara zahirnya dia jahat. Nah, ya, kita melihatnya, geram kadang. Tapi kan Allah sudah menentukan seperti yang saya gambarkan kemarin itu. Golongan kiri, golongan kanan itu. Dan orang-orang yang didekatkan. Bisa jadi dia termasuk orang yang didekatkan. Tapi itu nanti tetap Allah itu maha adil. Jangan kita bilang, oh itu nggak adil. Enggak, tetap. Waktu diperiksa kembali. Betul. Pasti ada jalannya. Jadi untuk kita ini, yang sebenarnya paling mendesak kita ini di zaman ini, kita kan sudah menghadapi musuh. Tapi kita dengan hawa nafsu kita sendiri berat sekali untuk menolak itu semua, hawa nafsu itu. Jadi semakin tinggi ujian seseorang, maka semakin besar hawa nafsunya. Tapi dia harus semakin kuat untuk mengendalikan itu. Jadi hawa nafsu itu tidak tunduk dia, bangkang dia. Jadi
seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kan cuman cara memukulnya itu dengan puasa, dengan dipuasakan. Jadi jangan kita kasih kesempatan dia. Kalau misalnya hawa nafsu kita itu tentang apa? Kita kan ada di ini. Kan ini. Ada orang yang berat hawa nafsunya di bagian depan. Nafsu sufiyah, keinginan memiliki sesuatu terutama yang indah-indah. Nah, ini yang bagian depan berat ujiannya. Kalau yang di belakang ini bagian makan, maunya makan yang enak, yang banyak. Ini enaknya itu memang makan. Kalau ini keinginan untuk berbuat baik, nafsu juga. Jadi walaupun keinginan jangan diikuti, pikir lu sesuai yang tiga itu, kemampuan kita, kebutuhan yang menerima, hukum Allah teguh tidak. Sebelah kiri amarah. Jadi semakin kuat yang kita rasakan dalam diri kita itu semakin tinggi nilainya waktu kita mampu menundukkannya. Jadi ini masing-masing ada merasakan beda. Mungkin kalau saya yang terasa apa? Makan. Berat dihindari, ini? Karena apa? Makan ini bukan berarti banyak lagi, kan beda level lagi. Tapi makan kurang jeli. Jadi kalau makan itu kan harus kita sebut nama Allah, kan itu memang perintah. Tapi kalau kita sambil kerja, ambil makan, itu kan lupa. Yang seperti ini, ini contoh yang saya bilang. Jadi semakin tinggi seseorang itu semakin berat ujiannya. Yang berat itu halus. Kalau yang pertama tadi mudah, misalnya makan ini, mau yang enak, mau yang banyak, ya dia kurangin aja diet gitu. Berarti kalau harus enak, nggak mesti enak-enak kali, apa yang ada dimakan, kan mudah. Tapi kok semakin tinggi lagi semakin karena pengganggunya juga masuk. Jangan kita pikir aman kita, enggak. Itu terasa di bagian belakang sebelah kanan ya. Kalau yang masalah makan, pengganggunya itu. Tapi kalau di depan ini nafsu sufiyah ini bisa nanti dari batuk, dari sesak nafas, pokoknya sakit di bagian dada, apa itu yang diingatkan di bagian depan. Ini nafsu sufiyah, mungkin berarti kita ada keinginan atau ada penyakit hati yang di bagian depan ini, bangga, ria, iri, ini jangan ada. Ini cara kita memperbaiki diri kita menghadapi nafsu ini. Berarti kalau ini tadi puasa zahir, puasa batin, puasa hakikat. Kalau puasa hakikat itu lebih berat. Gimana puasa hakikat berat? Ada makanan, tapi nggak puasa, zahirnya nggak puasa, tapi harus bisa mengendalikan. Nah, kalau puasa biasa, syariat itu lebih nyaman karena apa? Enak. Memang puasa kita nggak makan, memang teringat. Ini puasa hakikat ini terutama apa untuk perempuan. Kalau misalnya suaminya di rumah, terus mau puasa sunnah, suami nggak puasa, nah kita kan puasa hakikat, nah, itu yang berat. Kalau
dengan syariatnya lebih mudah. Nah, ini masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita ini udah malam ya, udah jam berapa? Intinya itu kan Allah kan melihat kita, bagaimana kita berbuat, apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nyatakan. Ya, iya. Jadi kan memang sama-sama kita mau menuju ke sana. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas, ya ditanya, jangan nanti setengah-setengah, kan jadi rugi tadi. Jadi sama-sama kita di sini, sama-sama yang kita didik sekarang itu jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang masih lemah, supaya menjadi kuat. Yang kuat menjadi bersih. Jadi Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini mudah-mudahan malam ini Allah jadikan kita lebih bisa mendekat lagi, sehingga ibadah kita, hari-hari kita itu seperti sebagaimana dikehendaki. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah kita masih sering kadang lari nanti pikirannya ke tempat lain. Nah, inilah yang kita pelajari ini. Untuk apa? Untuk tetap hati. Jadi waktu sholat itu memang enak. Datang ke rumah raja. Kan enak di rumah raja tuh. Fasilitasnya penuh, nyaman. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa semua sampai ke rumah raja dulu. Nanti baru mau dikasih masuk ke kamar, alhamdulillah. Berarti orang-orang pilihan. Amin. Jadi mungkin malam ini karena udah nggak ada pertanyaan, saya sudahi dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.